Oke Sobat Kimung, kita kembali lagi di Kisut. Apa tuh Kisut? Kimung suka tawa. Ha ha ha. Oke Sobat Kimung sekalian, kita kembali lagi di channelnya Kimung Mbot. Masih tetap bersama Kisut, Kimung suka tawa. Oke, kali ini kita bicara masalah pengalaman teman-teman kita yang jadi sales. Ya, teman-teman kita ini, Sobat Kimung ini, alhamdulillah saya punya tim berlatar belakang sales di beberapa perusahaan. Ada yang tradisional, ada yang supermarket. Nah, ini kita untuk nimba ilmu. Mungkin di luar sana masih ada pemula-pemula yang belum ngerti apa sih itu sales. Ya, sebagian besar memang menganggap sales itu pekerjaan nggak dipandang. Tapi sebenarnya sales itu butuh keberanian, butuh tekad, dan yang paling penting adalah sales itu berpikir cerdik bukan cerdik juga, berpikir smart. Karena untuk menghadapi klien, menghadapi nasabah, bagaimana caranya biar bisa goal, bagaimana caranya biar produk kita bisa diterima sama customer. Oke, ini ada di sebelah saya. Saya bertanya-tanya dulu pengalaman apa aja sih selama kerja dan bagaimana suka dukanya, enaknya jadi sales atau dukanya pahitnya jadi sales. Oke, Sobat Iskandar. Saya awal kerja, awal lulus sekolah lah. Pertama kali itu jadi cleaning service. Pengalaman banget tuh. Ngejalanin hidup, pengalaman cuma berapa bulan, buat pengalaman aja. Kesana-sananya berjalan beberapa tahun. Saya pikir kerjaan sales itu agak berat, Pak. Tapi saya lihat adik saya yang dua tuh bisa. Nama saya kenapa saya nggak bisa jadi sales kan? Akhirnya saya coba jadi sales. Ternyata awalnya memang agak susah. Pas sudah ketemu jalan sih Budi, enak banget sih. Bapak pas awal jadi sales, sales apa Pak? Tradisional apa minimarket? Tradisional langsung. Tradisional ke pasar apa ke Pasar. pasar? Pertama kali berhadapan dengan klien gimana Pak? Gemeteran Pak. Nggak pede bawaannya lah. Oke, Sobat Kimung, terus satu hal tuh, gemeteran atau tidak berani. Terus Aku tuh salah ngomong doang. takutnya salah ngomong. Terus Ternyata pas temen ngeliat cara temen ngejelasin, saya pikir, oh kok dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, jadi pelajaran buat saya pelan-pelan. Ternyata bisa. Ternyata kalau kita pelajarin gampang. Awalnya doang kita ragu. nah terus Serius bener Bapak. terus sobat Iskandar pernah ada penolakan nggak? Terus ada pengalaman yang pahit, dimarahin toko atau Bukan penolakan lagi Pak. Sampai pernah saya sampai toko dikatain apa-apa, dikatain budak lah, disiramin air lah. Udah berpengalaman saya pikir selama itu saya nggak berbuat jahat sama toko itu, ya kenapa yang enggak? Terus saya datengin lagi. Kedua kali, tiga kali ternyata toko itu open juga lama-lama. Jadi hopeng juga sama saya lama-lama gitu. Tuh pengalaman jadi enak banget tuh. Saya pikir tuh perjuangan juga lah kalau jadi sales. Kalau orang-orang nggak tahu mental, Kalau orang kan baru dulu. memang seperti itu Pak. Oh saya dulu juga baru masuk ke dunia salesan. tadinya sebelumnya apa? Saya dulu pernah di pabrik, baru pernah di kafe pernah juga OB pernah. Oh sama dong, kayak gini OB Sama, cleaning service iya, ya. Terus sama. Terakhir ya yang ini di marketing. Cuman kalau di sale ini pertama awal saya tuh di modern market. Kalau saya nggak langsung sales dulu. Bedanya. Apa tuh? Kalau saya di MD, merchandiser. Oh, pajang display, pajang. Display, iya, pajangan. Dulu baru ngelakuin pajangan. Bapak pernah disiram juga? Pernah kayak dia disiram? Kalau disiram pasti mukanya kayak bapak. Ini dia demek soalnya, ini disiram sama. Tipikal Oh. teman bang, kalau nggak gitu nggak jadi sales. Iya. Sales Kalau saya punya nggak disiram Pak, karena di modern market. Ini siram AC, air AC. Kita dengerin dulu, lanjut. Terus lanjut. Iya. Oke. Lanjut. Tapi terus. Om Kimung kayaknya kelihatannya lemes sekali tadi, Iya nih, tumben. layu. Layu. Kita mau lanjutin Om Kimung lemes begini gimana nih? Om Kimung ini Muka kusut bener. enggak, Om Kimung kena Nggak kayak 3 biasanya. Om Kimung kena 3L. Apa Letih, tuh? lesu, lemas. Males banget. Badan pada Tapi sakit. nggak pakai es kan? Enggak, cuma 3L, letih, lesu, lemas. Apa ya obatnya ya?
Kalau mau ada Om Kimung Apa tuh? Ultra Cup. Kayak gimana sih Ultra Cup? Nah, nih dia Om Kimung yang namanya Ultra Cup. Nih, saya buka ya Om Kimung ya. Oh, Ultra Cup. Iya. Ini khasiatnya untuk apa? Sobat Itu Nata. mengatasi letih lesu Om Kimung. Oh, ini vitamin. Vitamin, dia mengandung suplemen kafein. itu. Oh, B1, B6, Iya. B12. Suplemen makanan ya Pak ya. Nah, Saya minum dulu ya, Om Kimung minum dulu. airnya jangan kebanyakan Om Kimung. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, sih, takut kenyang aja. Oke, Om Kimung udah minum udah minum, udah 10 menit tak. Oh, nggak nyampe 5 menit 10 menit ini aja udah seger. Wah, Ngapain pakai 5 menit 10 menit? Ini udah seger. Ya. Ini kelamaan. Ultra Cup memang paling oye. Weh, bener kan Om Kimung kan? Seger. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi gimana siapa selanjutnya? Pengalamannya. Pak Natal lanjut yang tadi enggak, ini lanjut yang tadi MD. Dari MD terus kemana? Kalau dari MD baru saya masuk ke sales Di masih modern di apa tradisional? modern market. Bedanya, Bapak kan sekarang megang tradisional. Bedanya modern dengan tradisional apa, Pak? Kalau bedanya di modern itu kan kita ketemunya sama orang purchasing itu sama-sama pekerja, Pak. Bedanya sama tradisional, kita langsung ketemu owner langsung, big boss. Jadi kita mau push banyak pun lebih enak dibandingin ke yang karyawan. Karena dia kan kalau karyawan dia juga nggak mau stoknya kebanyakan, ditegur nanti sama pusat sama Jadi, bos. Om Kim potong. Jadi kalau ke modern lebih prosedur ya. Iya, Dia ada prosedur. permainan. Ada Tapi kalau permainannya. tradisional itu lebih negosiasi. Iya. Bisa kita karena ke pemilik langsung, ke owner Iya. langsung. Oke. Lebih dominan. Kalau saya sih lebih dominannya enaknya sebenarnya nggak dominan lah, hampir dibilang sama lah, sama-sama enak. Kalau di modern market kita enaknya satu di saat lagi program kita bisa push banyak. Iya. Begitu juga sama di Tradisional. tradisional. Cuman kalau tradisional kan dia programnya udah program yang macem-macem sekarang kan. Kalau di sono kan dia programnya Udah baku juga. Ada tahunannya, iya, katalog. Tapi ada ini nggak ada apa ini entertain. entertain udah pasti kalau pasti lebih ya. banyak di modern. modern lebih kita kadang-kadang pribadi jadinya jatuhnya Oke. entertainnya. Oke, Sobat Kimung, ini tadi dapat masukan dari Pak Iskandar, Sobat Iskandar dan Sobat Natal, dua-duanya juga punya pengalaman yang unik sebelum jadi sales. Pada dasarnya ngerintis dari bawah dan punya keberanian untuk jadi sales. Mental yang paling penting. Sobat Mujahidin, Saya nggak sobat, saya pengen ngerti dulu. Iya. Pengalaman lebih enak kayaknya. enggak ini dulu. Pak. Enggak saya mau lihat pengalaman dia. Ikut. Dia dulu. Sobat Kimung kalah. Ikut. Kimung dia dulu. Iya. Enggak kelihatan dari wajahnya Om Kimung. Ya, lanjut. Pengalaman Sobat Tanang ya. Iya. Pertama kerja saya jadi Pemulung. bukan sales, tapi sales properti sekolahan kayak bikin mading, ikat pinggang tuh. Terus apa itu? Yang kaligrafi mading. Itu perusahaan apa perorangan yang punya? Enggak Pak. Kirain Om Kimung mau nanya itu perusahaan apa perorangan? Ya kirain bukan begitu. Itu properti apa perusahaan apa sih? Iya kan dia bilangnya gitu ke properti. Iya. Properti saya tahu saya nih. Ya Om Kimung. Ya berbentuk bangunan properti itu. Ya nggak tahu lah. Pokoknya ini perusahaan ini dia konstruksinya gini nih, mau dibikinnya gini propertinya. Itu properti perumahan maksudnya. Iya, properti. Kan kalau yang kayak Bapak itu properti apa? Bukan properti dong, ATK dong. Bukan konstruksi kayaknya. Hah? Kayaknya kontrasepsi. Oh, Kayak mading gitu. iya berarti kayak. bukan ini dong, bukan apa properti dong. Apa dibilangnya itu? Enggak, memang bahasa properti. Properti sih. Oh, properti ya. Properti kan Oh. apa Macam-macam ya? Macam-macam. Oh. Kalau properti itu ada bangunan juga, Ada tapi ini ya? properti namanya sih. Oh. Oke, lanjut. Udah, ngerti. Ya lanjut. Udah diperjelas sama Pak Kimung, Om Kimung. Iya. Ya udah lanjut sekarang. Kok muka kamu kayaknya ngajak berantem? Iya. Enggak. Mukanya kayaknya ngajak gimana? Saya bilang udah iya, udah paham masih aja. Belum ngomong paham tadi. Dia udah bilang sama Om Kimung. Ya, lanjut. Enggak, mukanya enggak, entar dulu mukanya. Nyebelin ya?
Udah acak-acakan begini. Anak Senin lu muka lu. Lebih baik gini, sobat anak minta maaf sama sobat Natal. Gua dia minta maaf. Oh, udah. Udah sekarang Om aja. Kimo kalau kita kan suka bercanda. Iya. Kalau kayak gini ya jangan juga diinin juga. Oh iya, ambil sabar ya. Sabar ya. Cuma muka Bapak seperti itu. Kita tetap ada. Saya suka ini. Kita tetap ada di Kisut. Iya. Cuma suka tawa. Ayo kita ketawa. Ha. Ayo lanjut. Sabar. Ntar cepet tua. Nggak masalah. Oke. Terus kedua saya pernah kerja di sales oil. Oli. Enggak. Bapak jangan ngomong ke saya mulu. Kesannya saya lagi Wawancara. habis iya wawancara Bapak. Habis sampean yang suka. Bapak tahu nggak sales oli? Ah, dia oil, Pak. Iya. Oil atau oli? Tahu Iya, nggak? iya. Tahu. Itu yang untuk alat-alat olahraga. Oh, itu poli, Pak. Oh, poli. Iya. Oh, Iya. Om Kimo juga kadang-kadang ya. Ya kan? Ya, lanjut. Udah lama Om Kimo. Apa Sakit. baru? Banyak Lanjut. banget yang lanjut yang Jangan, saya mau dengerin kisah Iya, Bapak. dengerin Jarang kisah loh Bapak Bapak terus. berkisah. Akhirnya saya ke farmasi di Nelco baru kemarin Kenton Pharma. Posisi udah berkeluarga tuh. Berkeluarga di Nelco udah. Oh, udah, iya. berkeluarga. Pas masuk ke sini langsung tryin. Nah, Di sini udah cerai dia, Pak. kemarin saya udah cerai. Ini kok. Oke, terus. Paling lama saya di farmasi di sini nih. Oh, tadi sebelumnya di Nelco. Nelco berapa lama? Nelco 4 tahun. Kan tuh sales di oli kenapa dikeluarin bang? Lo minum oli ini. Perlu pakai. Minum, jadi minum oli mah dia. Nggak mampu. Dikorupsi. Gua nggak mampu cuma 1 tahun lebih. Oke, saya clearin dulu. Di oli itu Bapak masuknya ke pasar mana nih? Pasar Industri, bengkel Pak, ke industri. industri. Itu lebih mudah ke industri atau kayak yang sekarang Bapak lakukan di tradisional? Industri lebih susah Pak. Sebulan sekali belum tentu dapat Ketemunya dengan siapa kalau di industri? purchasing. Oh, bagian berarti Iya, sama kayak bagian supermarket. pembelian. Oh, bagian pembelian. Bagian pembelian Beda sama. sama ini. Nah, pengalaman Bapak pada saat pertama kali di sana benturannya apa? Apa pernah dimarahin? Apa bagaimana? Ada nggak? Dimarahin sih enggak. Cuman Tapi nggak diakui, cuman nggak diakui orang doang kali ini bang. Nah, terus maksudnya gimana? enggak apa-apa, terus nggak apa-apa. Terus Mungkin saya kurang itu kali ya. Kayak ganteng. Bukan. Omset. Bukan. Kurang cantik. presentasinya kurang kali. Oh. Ke- Oke. Jadi Sobat Kimung, ini ada beberapa versi cara. Ada yang di modern sama di tradisional. Modern dengan industri itu hampir sama permasalahannya. Dia harus ketemu dengan processing atau bagian pembelanjaan. Nah, umumnya bagian pembelanjaan atau processing itu butuh negosiasi yang kuat. Iya. Dia aturan mainnya kayak gimana segala macam. Nah, Sobat Nandang pertama kali kerja di situ terjadi benturan seperti itu. Nah, untuk tradisionalnya, Pak? Dia berarti enggak, Pak. Kalau di oli ini berarti dia kenapa nggak bisa panjang di situ? Bukan presentasinya ya dia bilang ya. Oh ya, tadi dia bilang presentasinya. Iya, presentasinya. Dia gebrakannya kurang. Maksudnya? Dia cuman main di mana? Dia bilang industri. Industri ya. Sebenarnya kan banyak di oli itu kan. Bukan di Mangsa industri aja. Mangsa Bapak- pasarnya itu dia yang nggak kayaknya. Bapak waktu itu Kemarin tuh. dapat divisinya di mana? Kan pasti ada Iya. divisi, ada divisi industri, ada divisi khusus di industri. apa? Oh, dia khusus Oh, industri. Jadi Industri pabrik. penggarapannya yang Bapak yang kurang apa gimana? Iya, khususnya pas kalau saya lagi follow up ke ini nih ke manajer teknik kan harus dong. Manajer teknik baru ke purchasing. Kalau ke purchasing sih ngikutin manajer ngikutin. teknik. Berarti apa masalahnya di Bapak ini apa product knowledge-nya Bapak kurang Iya, benar. paham. Atau harga. Karena kan persaingan Atau di kalau oli harga. itu kan rada rumit. Iya, Muka Bapak nggak seoli-oli itu juga hancurnya. ke musim apa maksudnya? kayak oli. Ini cuma masalah di sini nih, di muka. Oh. Orang nggak yakin. Iya, iya. Ya, jadi bisa jadi Sobat Nandang itu Gue mau yakin pak. oke. Bisa jadi Sobat Nandang itu presentasinya kurang pada saat pertama kali karena mungkin di perusahaan itu tidak diberitahu produk knowledge-nya. Iya, mungkin. Yang saya kagetnya orang baru tapi langsung diterima di bagian industri itu butuh keberanian. iya. Itu nggak Pengalaman gampang. belum. Pengalaman belum. Kan ketemu Berarti perusahaan yang purchasing hebat. langsung. Terima Iya. sales yang masih pemula langsung Berarti olinya juga oli-oli baru kan? Oh, di oli baru juga mungkin. Gak usah disebut mereknya. Iya. Udah nggak usah disebut Iya, mereknya. oli-oli baru apa Oli-oli yang baru. belum ternama kali? Ternama juga. Oh, ternama juga. Berarti
punya merek olinya. Oh, Harusnya sorry. Jangan-jangan perusahaan distributor kali ya? Emang distributor. Oh iya, kalau oli biasanya Ah. gitu. Kalau perusahaan yang munafitnya nggak mungkin dia penerima orang pemula langsung taruh industri. Distributor kan banyak oli. Makanya Nyari kadang-kadang buka tutup distributornya. Yang penting gaji murah dia Iya. masuk. Oke, terus sobat Sony. Oh, saya Kalau nggak salah di modern dah. saya hampir semua bidang lah. Oh, hampir. Alhamdulillah. Jadi modern pernah, terus Horeca pernah. Hotel, restoran, kantin. Iya, Oke. restoran, terus sama terakhir ini wet market Tradisional. Oh, gitu. Hmm. Nah, untuk modern market sama Horeca kesusahannya apa? Kesulitannya apa? Lebih sulit di Horeca. Kenapa tuh? Ya kalau kita harus produk knowledge-nya harus kuat dengan produk yang kita jual. Terus kita harus ketemu chef-nya, terus purchasing, itu Oke, aja sih. saya potong. Berarti kalau di Horeca, Bapak lebih cenderung ke makanan kali ya? Iya, makanan. Yang kebetulan saya jual makanan. Oh, makan. Iya dong, karena kan customer restoran food, kantin. iya. Oh. Kebutuhan untuk hotel. Hmm. Seperti jam, seperti coklat, macam-macam. Hotel sama modern market lebih susah. Hotel. Lebih susah hotel. Hotel. Karena untuk negosiasinya Iya. itu butuh produk knowledge-nya yang kuat. Iya. Nah, kalau di modern market Modern market kan kita udah listing fee masuk, Kita barang nggak udah masuk mau sendiri. kalau modern market nggak ada Ah, namanya iya, product masuk. knowledge, Pak. Iya. oh berarti Jadi Karena kita modern udah market produk kita udah program. masuk. sorry program saya kita. potong. Berarti kalau produk di modern market sebenarnya kita datang Follow cuma up. menyampaikan iya, Follow up. menjaga, maintain Iya, saja, menjaga aja. maintenance kita Iya. punya produk. Produk, kunjungan, Ah. lihat di raknya segala Iya, macam itu gimana doang. Order displaynya. doang. Oh. Jadi Lebih follow up. simple. Iya lebih iya enak. iya iya. Nah, tergantung di bagian prosesinya dekat atau tidak. Kita Iya. harus bisa mendekati dia. Kita harus bisa Oh, lebih gitu ya. ke processingnya Iya. lebih akrab. Akrab. Tanda kutip. Iya, betul. Tanda kutip. Iya. Iya. Ke prosesinya biasanya kalau yang cewek bisa tanda kutip nggak? Butuh pendekatannya kayak gimana? Hampir sama sih. Sama ya? Kalau di Nggak modern Nggak market, ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, takutnya Sama kalau aja. cewek pendekatannya lebih ini, ke cowok lebih ini. Enggak, sama, Oke. sama. Oke. Nah, terus pengalaman pahit Bapak, yang terakhir di tradisional. Nah, Modern, Horeca sama tradisional, menurut Bapak selama pengalaman kerja lebih enak mana? awalnya saya dulu menghindari tradisional Iya. ya. Kenapa, Pak? Karena menurut saya aduh, ke pasar nawarin barang, bawa barang gitu. Lebih ribet lah gitu. Ah. Iya, dulu. Kalau kita Dulu. orang modern gitu, Ya. Pak. Oh, dulu gitu ya? Oh iya. Karena di modern market enak, Pak. Nggak panas. Iya. Cuman memang jarak. Kita menempuh jarak. Hmm. Beda sama tradisional. Tradisional misalkan sekitaran sini di pasar nih. Iya, Ada udah. berapa toko. Oh iya, ujung-ujung kalau ini nggak jauh-jauh ya? Enggak, iya. Oh, gitu, Jadi gitu. kalau di kita misalkan kalau modern market zaman dulu ya, zaman sekarang kan udah lebih enak Dekat-dekat. dekat-dekat. Oh zaman dulu misalkan paling kita cuma pakai 4 store, 5 Sorry. store. Saya potong. Penglihatan saya, kayaknya modern market sekarang juga udah mulai sepi ya. Udah maksudnya udah Oh, mulai udah Pak. Ya karena banyak Berarti yang udah ini. Tapi eksis tradisional masih eksis loh. eksis. Kalau tradisional udah Hmm. masih eksis. Kalau modern market kenapa bisa terjadi seperti itu ya mungkin faktornya faktor sekarang di tiap gang atau setiap apa ya kalau dibilang ya wilayah itu ada yang namanya minimarket. Minimarket kayak Iya, si A, si iya, yang persaingan dua iya, itu iya, kan. dua itu. Oke. Iya, jadi yang besarnya itu yang kayak modern market yang supermarket yang hype-nya itu udah mulai berkurang. Nah, Bapak pertama kali kerja di supermarket di ini, ada nggak pengalaman yang kayak ini kan pernah dimarah-marahin orang? Ini pernah nggak? Oh, kebetulan saya enggak. Oh enggak ya. Iya. Kebetulan enggak, belum pernah. Oh di modern market mah nggak ada, Pak. Enggak, di tradisional Iya, misalnya. belum Di pernah tradisional. disiram tadi. Oh. Dia mau Enggak ya. cek sih, jadi siram. Oh. Di tradisional yang saya jalani sekarang juga alhamdulillah belum pernah. Tapi dari tiga itu Bapak lebih enjoy di mana? Modern, Horeca sama tradisional. Kalau untuk sekarang kebetulan saya megang produknya lebih mudah, nggak terlalu banyak. Ya untuk tradisional lebih enjoy. Oh, lebih enjoy ya. Oke, terakhir sobat muhajirin. Ya kalau untuk di tradisional saya paling suka. Karena Enggak, lebih- pengalaman pengalamannya. Bapak, pengalaman Bapak dari awal dulu, jangan Dari tradisional. awal, dari awal saya dia nih. memang sudah di marketing Pak. Pas pada saat masuk saya ditawarkan sama teman di marketing di sales. Pertama masuk itu pas ditawarin sales ada keberanian, oh kok jadi sales gua. Berarti lama juga, Pak. Ya. Dari lulus sekolah langsung masuk market. Iya benar. Saya lulus sekolah tahun 2094 95 lah ya Pak.
Nah itu teman di 2095. saya maksudnya 95. Oh, 1995. Iya. Ada penawaran. Dia udah nawarin. lebih dulu hidup, Pak. Ya, terus terus Kan dulu. Iya, udah masa depan situ udah lebih duluan. Nah, sudah gitu. Akhirnya kan diterima di perusahaan A. Tapi di situ kan memang butuh tantangan juga. Nah, Saya belum pernah pengalaman jadi sales, tapi saya terjun ke dunia sales itu saya tanya dulu kan pertama-tama bagaimana caranya kan untuk menangani berhadapan dengan orang gimana gitu kan. terus keberanian Bapak nih, saya bicara. Kan biasanya orang tamat sekolah SMA jarang sekali orang punya cita-cita atau punya keinginan untuk jadi sales. Iya. Hampir dibilang Saya nggak dulu ada. nggak mau, Pak. Nggak ada. Ini Karena sales juga bukan cita-cita, Pak. iya maksudnya udah itu Jalan pekerjaan hidup, pelarian. Pak. Itu pekerjaan pelarian. Dulu Karena- Pak, gini Pak, maaf saya potong. Ah, Saya dulu masuk ke dunia marketing ini, ke sales ini. Awal masuk ditawarin, mau ke sales nggak? Ah kalau sales nggak mau. Ini bukan sales, dibilang dia. Ah. Ya kan tawarinnya. Ini apa? Dibilang MD, Oh, iya, merchandise. Oh, iya, iya. ya udah Ngecek-ngecek kalau doang. itu gimana? Ya paling nanti rapi-rapihin. Ngecek-cek. Oh gitu ya. Kalau itu mau ke sales tadinya awalnya nggak mau kalau sales dulu Pak. Saya takut, Pak. Iya. iya makanya orang habis tamat sekolah untuk lari ke Jarang. sales itu bukannya hampir dibilang menghindar. Lebih takut. ke saya malah ke pabrik dulu. Iya makanya lebih Iya. sering ke pabrik atau kemana Iya, bener. Nah Bapak pertama kali itu pasti tawarin jadi sales gimana perasaan Bapak? Ya kan intinya saya belum pernah punya pengalaman Pak Nah. jadi sales itu. Makanya terus ditawarin, ya saya coba-coba dulu dah Pak, saya gitu Pak. Oh jadi tetap berani punya Tetap perasaan berani berani, gitu. ya. Cuman mau coba-coba dulu. Bidangnya di mana nih? Kedua karena memang desakan ekonomi juga kita Tapi nggak nyangka dia bakal jadi sales ya. Nggak nyangka, Beranian Pak. ini ya. Oke. Bidang belum. perusahaan apa? Perusahaan A lah Pak. kalau Iya nggak kita maksudnya di bilang. bidang Di apa? bidang Makanan. Makanan. Oh. Makanan dan minuman. Makanan minuman. Langsung tradisional atau Langsung Oh, iya. tradisional. Sampai Langsung sekarang di bagian- tradisional terus. Iya tradisional terus. Oke. Tapi ada keunikan tersendiri Pak kalau Oke. di tradisional. Nah kita itu kan biasanya kalau di supermarket otomatis menghadapi orang kan kita bisa banyak beberapa orang kan, kalau ini cuma langsung penjual langsung pemiliknya kan. Oh iya. Ada penolakan pastinya. Nah pertama kali kerja di itu ada nggak pengalaman yang seperti ini? siram, Bukan disiram. dilempar uang ya. Dilempar uang pada saat nagih itu. Oh. Deh, gue bayar semuanya, lu nggak bisa balik lagi. Nextnya setelah itu Bapak balik lagi nggak? Balik lagi Pak, karena kita memang Inilah sales. Tadi. Oke. Oke, Sobat Kimung, kita udah bicara panjang lebar tadi, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada dari teman-teman Sobat Kimung yang ada. Poinnya adalah kalau pekerjaan sales itu umumnya orang cenderung menghindar karena tamat sekolah untuk jadi sales itu nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran. Paling kepikiran tuh tamat sekolah biasanya pabrik, kerja kantoran. Iya. Ya. Dan sales itu adalah pekerjaan terakhir, pekerjaan yang sudah tidak ada pilihan. Nah, kalau Om Kimung dulu pertama kali kerja itu di salah satu perusahaan obat bukan obat sih, rokok A, bla 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 bla, selesai langsung ke obat nyamuk, bla 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 bla, selesai. Dan yang paling lama ada di suatu perusahaan susu. Nah itu saya cukup lama di sana dan itu pengalamannya unik dan itu banyak sekali, termasuk salah satunya dilempar ini sama dilempar piring. Jadi enggak dilempar piring. Jadi saat Om Kimung ada suatu merek rokok, itu rokoknya nggak laku, tapi karena deket Om Kimung datang dibeli, istrinya nggak terima, bla 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 bla, karena barangnya nggak laku, ada di pajangan. Selesai dari situ Om Kimung dilempar. Jadi Sobat Kimung sekalian, sales itu bukan pekerjaan mudah. Tapi kalau kita udah tekunin, mental kita udah kuat, sales itu bukan pekerjaan susah. Tergantung kita mensikapinya. Nah, tantangan yang paling berat di sales adalah bagaimana mencapai target. Iya. Orientasi sales cuma satu, bagaimana mencapai target. Dan itu nggak gampang. Makanya Om Kimung dulu di perusahaan susu itu pernah diajarin namanya teori AIDA. Sales itu yang paling penting pertama adalah pendekatan, approach. Bagaimana pendekatan kita ke toko. Nah ini tadi teman-teman udah banyak pengalaman, nggak gampang. Nah cuman Sobat Natal sama Sobat Sony yang enggak. Karena
dia sudah di supermarket udah prosedur. Enggak, tapi di supermarket juga susah, Pak. Oh, tetap butuh Kita cari pendekatan orang juga. purchasing-nya kadang-kadang susah, Oh, Pak. jadi tetap dikerjain, Pak. Tetap approach pendekatan. Oke. Iya. Oke, jadi di supermarket juga tetap butuh pendekatan, butuh approach. Nah, apalagi nggak ada nggak ada apa? Awal kita masuk ke kita nih Nggak ada pindahin ya, support, kita tempel. pindah nih Gimik-gimik. ke dikasih wilayahnya, pindah area dan tokonya kita baru nih. Kita nyari purchasing-nya itu kadang-kadang kalau belum misalkan Om Kita Kimung nih tanya, seperti purchasing. ininya nih purchasing-nya. Pak, mau ketemu Om Pak. Kimung ada nggak? Padahal Oh saya sendiri. iya, padahal bapak sendiri. Oh nggak tahu sono. kerjain. Oke. Kadang Jadi- gitu dikerjain jadi- kita, Pak. Tetap butuh pendekatan, butuh approach. Nah, yang kedua adalah interest. Interest adalah keinginan. Jadi pada saat kita melakukan pendekatan, baru di processing segala macam, lihat ada nggak dia keinginan. Nah, cuman bedanya kalau tradisional ketemu owner langsung kita bisa melihatnya. Tapi kalau ketemu dengan processing, tunggu biasanya. Karena Iya. dia ada prosedur. Oke? Aida approach, interest, dan terakhir ada demand. Setelah kita bicara panjang lebar, nah itu beratnya jadi sales, panjang lebar, ngebual, orang bilang apa, tukang jual obat. Nah dilihat, kalau demandnya ada, setelah itu baru Excel. Nah itu yang Om Kimung selalu ingat, teori AIDA itu. Jadi Sobat Kimung, kita akhiri pembicaraan kita, pengalaman-pengalaman kita di dunia marketing atau dunia sales, dan itu unik. Ada yang dilempar, ada yang disiram, dan hampir rata-rata semua teman-teman kita ini, kecuali Pak Sobat Muhajirin ya, dia langsung ke sales. Yang lain rata-rata tidak ada niatan atau tidak keberanian. Saya juga langsung dari sales sih. Yang lain tidak ada niatan atau tidak ada keberanian untuk jadi sales. Oke, saya akhiri. Terima kasih Sobat Kimung. Salam Kimung Omet. Oh jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tunggu saran-sarannya. Terima kasih Sobat Kimung. Oke.